Halo pencinta film, selamat datang di channel Anak Kampung. Kali ini kita akan merekap alur cerita tentang siluman ular. Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, dan bunyikan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan berita terupdate-nya. Kedua siluman ular ini bertarung. Namun pertarungan dimenangkan oleh Pai Suchen. Pai Suchen ingin membunuh Xiao Xing karena dia telah meracuni ibu Chang Sheng. Tapi Xiao Xing mengatakan itu kecelakaan. Siluman ular hijau mengatakan saat itu dia dan siluman-siluman kecil kawannya sedang bersantai dan memakan persembahan di kuil Dewa Niwa. Perempuan itu mengunjungi kuil dan berdoa meminta Buddha untuk melindungi putranya. Dia lalu menggigit apel yang baru saja dimakan Xiao Xing. Wanita itu mencuri persembahan dan memakan apel yang ditinggalkannya, dan telah terkena racunnya. Tapi Pai Suchen telah memukulinya. Xiao Qing merasa sangat tidak adil. Pai Suchen merasa menyesal dan meminta Xiao Qing untuk memberinya setetes cairan empedu ularnya sebagai penawar racun untuk menyembuhkan ibu Chang Sheng. Xiao Qing lalu memberikan ramuan itu pada Pai Suchen. Dan berpikir Pai Suchen adalah siluman yang bodoh, Xiao Qing menambahkan sedikit aroma silumannya ke dalamnya. Fahai tiba di sebuah toko bubur. Pemilik toko menempatkan bubur di mangkuknya. Tapi Fahai mengatakan bahwa dia tidak meminta makanan, dan bertanya kepada pemilik kedai apakah dia mendengar hal aneh. Pemilik toko memberitahu Fahai bahwa beberapa anak hilang di Ling'an dan menduga seekor siluman jahat yang telah memakan anak-anak. Fahai berpikir monster itu masih di Ling'an. Pai Suchen mencium bau siluman dan berpikir itu mirip dengan kekuatan siluman yang selama ini dia temui. Dia lalu membuka botol yang diberikan Xiao Xing padanya, dan berpikir siluman ular hijau jahat karena dia menambahkan darah silumannya ke dalam ramuan itu. Dia lalu membersihkannya. Tapi Fahai bisa merasakan aroma itu di udara. Fahai lalu muncul di depan Pai Suchen dan ingin menyingkirkannya. Fahai mengatakan kepadanya bahwa dia adalah siluman jahat, dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri saat ini. Pai Suchen lalu berubah menjadi ular putih dan masuk ke kamar Susian. Jin Ruyi dan pelayannya berjalan masuk kamar Susian. Pelayan itu berpikir bahwa yang mereka lakukan adalah tidak sopan, dengan masuk ke kamar seorang pria. Jin Ruyi mengklaim rumah itu miliknya, begitu pula ruangan itu, jadi dia berhak masuk kemana saja. Jin Ruyi memiliki ide untuk membuat tempat tidur menjadi berantakan, lalu berpura-pura Susian telah menggodanya dan membuat ayahnya menyetujui pernikahannya dengan Susian. Pembantu memperingatkan Jin Ruyi bahwa tidur dengan orang lain tanpa jalinan pernikahan akan merusak reputasinya dan keluarganya. Tetapi Jin Ruyi menyuruh pembantunya keluar. Dia lalu berbaring di tempat tidur dan membuka pakaiannya. Fahai lalu masuk karena merasakan aroma siluman di kamar itu dan membuka selimut. Jin Ruyi melihat Fahai dan berteriak. Susian yang mendengar teriakan itu, dia lalu masuk ke dalam kamarnya. Ruyi memberitahu Susian bahwa biksu muda ini telah melecehkannya. Fahai menjelaskan bahwa dia masuk ke kamar ini untuk menangkap siluman, dan pergi dengan malu. Jin Ruyi memerintahkan Susian untuk menangkap Fahai. Saat Susian sudah di halaman, Fahai sudah tidak terlihat. Ia bertemu Tuan Jin, ayah Jin Ruyi. Mereka mendengar teriakan Ruyi dan segera bergegas masuk. Jin Ruyi berteriak bahwa dia menemukan ular. Tuan Jin meminta Susian untuk menangkap ular putih tersebut. Susian membuat ular putih pusing dengan melemparkan sulfur kepadanya, dan mengurungnya dengan keranjang. Tuan Jin memarahi pelayan Yin Xiang karena ceroboh membiarkan ular masuk ke kediaman mereka. Tuan Jin mempertanyakan mengapa Jin Ruyi bisa berada di kamar Susian. Dia memperingatkan Susian untuk tidak terlalu berharap kepada Jin Ruyi.
karena putrinya akan dijodohkan dengan pria kaya. Tuan Jin menyombongkan diri bahwa Jin Rui layak dinikahkan dengan seorang pangeran. Tuan Jin menitip pesan kepada Susian untuk membunuh ular itu, dan membuat obat dari empedu ularnya. Namun Susian lebih memilih menuju ke sungai dan melepaskan ular putih. Dia berpikir dia bisa menggunakan obat lain untuk menggantikannya jika dia memang membutuhkan empedu ular. Susian berkata kepada ular putih untuk tidak masuk ke tempat manusia, kalau tidak maka hal buruk bisa saja terjadi padanya. Di dasar sungai, Pai Suchen menatap Susian dan berpikir Susian bukanlah orang yang jahat. Di kediaman Chang Sheng, Susian telah mencoba banyak cara tetapi tetap tidak bisa menyembuhkan Bibi Yu. Chang Sheng berkata bahwa dia sedang menunggu kakak peri Pai Suchen untuk dapat menyelamatkan ibunya. Tapi Susian memberitahu Chang Sheng bahwa Pai Suchen tidak mungkin datang. Secara tiba-tiba Pai Suchen muncul dan mengejutkan Susian. Susian bertanya-tanya bagaimana dia bisa masuk dan berpikir Chang Sheng lupa mengunci pintu. Pai Suchen lalu memberikan obat untuk Chang Sheng untuk diminumkan ke ibunya. Susian bertanya tentang bahan obatnya. Namun Pai Suchen menolak memberitahunya. Bibi Yu seketika sembuh dan terbangun lalu berterima kasih kepada Susian karena menyelamatkannya. Tapi Chang Sheng memberitahu ibunya bahwa Pai Suchen lah yang menyelamatkannya. Bibi Yu menawarkan untuk memberi mereka makanan. Susian dan Pai Suchen pergi untuk menyiapkan makanan. Pai Suchen terkejut melihat Susian bisa memasak makanan, dan menyebutkan pria biasanya jauh dari kehidupan dapur. Susian berpikir bahwa pria yang menjauhi dapur bukanlah orang yang sopan tetapi orang yang malas. Susian meminta Pai Suchen untuk membantunya meningkatkan api tungku. Pai Suchen bertanya kepadanya mengapa Susian melepaskan ular putih. Susian berpikir Pai Suchen secara sembunyi-sembunyi telah mengikutinya. Pai Suchen marah dan berkata dia hanya tidak sengaja melihat Susian melepaskan ular putih dari jarak jauh. Dia melambaikan kipas, dan api menyala hingga hampir mengenainya. Susian melindunginya dan bertanya apakah dia terbakar. Pai Suchen bertanya apakah dia memang selalu melindungi orang lain, dan kembali menyebutkan tentang Susian yang telah melepaskan ular. Susian mengatakan bahwa ular itu juga merasakan sakit, bahkan walaupun dia hanya ular kecil. Pai Suchen berpikir bahwa Susian hanya suka menipu orang, tetapi dia sebenarnya adalah orang yang baik. Susian mengatakan bahwa dia harus melakukan sedikit penipuan karena dia membutuhkan obat mahal untuk mengobati ibu Chang Sheng. Pai menyadari bahwa Susian melakukan hal itu untuk menyelamatkan orang, dan berpikir dia telah salah paham terhadapnya. Susian bertanya kepadanya tentang obat yang dia gunakan untuk menyembuhkan ibu Chang Sheng dan meminta sedikit contohnya, tetapi Pai Suchen mengatakan bahwa dia telah menggunakannya semua. Di meja makan, Chang Sheng bertanya-tanya mengapa Pai Suchen makan dengan tangan dan tidak menggunakan sumpit. Dia menjelaskan bahwa biksu di India menyuruhnya memegang makanan dengan tangan ketika dia diberi makanan untuk lebih bersatu dengan alam. Susian bertanya pada Pai Suchen apakah dia tidak terbiasa dengan makanan Ling An. Namun Pai Suchen mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia makan makanan yang dimasak, dan menjelaskan bahwa dia selama ini makan makanan mentah. Chang Sheng menyebutkan bahwa beberapa hari lagi, festival Lentera akan diadakan di kota Ling An, dan berpikir Pai Suchen bisa memakan hidangan di kota asalnya di sana karena akan banyak makanan disediakan dari berbagai kota. Pai Suchen tertarik mendengar ide Chang Sheng. Susian berjalan bersama Pai Suchen dan mengatakan bahwa dia akan menepati janjinya karena kalah dari pertaruhan menyelamatkan ibu Chang Sheng. Tapi Pai Suchen berpikir bahwa dia tidak memenangkannya karena Susian juga berjuang membantu keselamatan Nyonya Yu dengan obat mahal. Susian bertanya padanya obat apa yang dia gunakan pada Nyonya Yu. Pai Suchen mengatakan bahwa ibu Chang Sheng digigit sejenis ular beracun, jadi dia menggunakan empedu ular untuk menyembuhkannya. Xiao Qing mengambil pot anggur dan minuman di kedai minuman. Dia mengingat masa lalunya,
dan bertanya-tanya mengapa ibunya tidak membawanya dan meninggalkannya. Ia lalu meminta lebih banyak anggur. Pelayan menyarankan dia untuk mencoba makanan lezat di kedai mereka, yaitu hidangan yang terbuat dari ular. Xiao Qing meraih kerahnya dan merasa ingin memakan manusia yang ada di hadapannya. Si pelayan berteriak monster dan pingsan ketika Xiao Xing berubah menjadi ular hijau. Fahai menghentikan Xiao Xing dan ingin melakukan keadilan. Dia menahan Xiao Xing dengan mangkuk emasnya. Pai Suchen lalu menyelamatkan Xiao Xing dan melarikan diri. Fahai berpikir bahwa Pai Suchen adalah siluman yang selama ini disebutkan oleh orang-orang. Jin Rui mengundang Su Xian untuk menghadiri festival lentera. Tapi Su Xian mengatakan padanya untuk mengajak pelayannya untuk menemaninya. Karena semua teka-teki lentera dapat ia pecahkan, tetapi tidak ada yang bisa memecahkan teka-teki lampionnya. Su Xian mengancam untuk memberitahu ayahnya bahwa dia mendapatkan uang secara diam-diam, dan memaksa Su Xian untuk menemaninya. Su Xian berjanji akan membelikannya pakaian di festival lentera. Pai Suchen bertanya kepada Xiao Qing mengapa dia mengikutinya. Xiao Qing mengatakan bahwa dia ingin melindungi Pai Suchen. Tapi Pai Suchen memberitahunya untuk bisa melindungi dirinya lebih dahulu. Xiao Qing menjelaskan bahwa saat itu dia mabuk sehingga dia tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya, dan menyebutkan bahwa dia memiliki 4 siluman sungai sebagai anak buah. Pai Suchen memberitahu Xiao Qing untuk tidak salah paham, dan mengungkapkan dia hanya ingin menghadiri festival lentera dan tidak sengaja melihat Xiao Xing kewalahan sehingga dia membantunya. Di festival, Jin Rui yang sedang berjalan dengan Su Xian memutuskan masuk ke dalam toko pakaian, sedangkan Su Xian ingin menuju ke toko alat tulis. Pai Suchen secara tidak sengaja juga masuk ke dalam toko pakaian. Jin Rui melihat Pai Suchen memilih pakaian berwarna merah dan hijau, dan berpikir pilihannya sudah kuno. Pai Suchen lalu meniru jenis pakaian yang dibeli oleh Jin Rui. Pai Suchen melihat dirinya di cermin, lalu kaget dan memanggil sosok dirinya di cermin adalah siluman yang menirunya. Jin Rui yang berada di dekat situ tersinggung dan merasa Pai Suchen menghinanya. Mereka berdua saling beradu mulut, namun Xiao Qing muncul dan mengatakan bahwa siluman jauh lebih cantik dari manusia. Dan Pai Suchen jauh lebih cocok memakai baju itu. Jin Rui marah dan pergi. Pai Suchen ingin meminta maaf kepada Jin Rui, tetapi pemilik toko menahannya karena dia belum membayar pakaian itu. Sehingga Xiao Xing membayarkannya. Siluman jahat yang menyamar sebagai wanita pedagang di toko souvenir bertanya pada seorang anak kecil, dan berusaha mencari korban selanjutnya. Beruntung ibu anak itu segera datang dan membawanya pergi. Pai Suchen berhenti di sebuah toko lentera. Pemilik toko bertanya kepada Pai Suchen apakah dia ingin memberikan teka-teki atau menebak teka-teki. Dan mengungkapkan bahwa orang yang dapat menebak teka-tekinya boleh mengambil lentera yang dimenangkannya. Pai Suchen lalu menuliskan sebaris teka-teki di sebuah lentera, lalu memberikannya kepada pemilik toko. Su Xian berjalan di toko lentera dan tertarik melihat sebuah teka-teki, dan menyadari bahwa jawaban dari teka-teki itu adalah ular. Su Xian lalu membuat sebuah teka-teki juga yang jawabannya sama dengan teka-teki yang dibuat oleh Pai Suchen. Pemilik toko memberikan lentera yang berisi teka-teki Pai Suchen kepada Su Xian, dan memberitahunya bahwa gadis yang membuatnya baru saja pergi. Xiao Qing dan Pai Suchen kembali ke toko lentera dan memperhatikan bahwa lentera teka-tekinya telah menghilang.
Pemilik toko memberitahu Pai Suchen bahwa seorang pemuda telah memenangkan teka-tekinya dan menyiapkan teka-teki baru untuknya. Pai Suchen berhasil menjawabnya sehingga sekarang dia yang memegang lentera Susian. Biksu Fahai berada di dekat tempat itu dan bisa merasakan hawa siluman yang besar akan segera membuat onar. Chang Seng mengunjungi toko topi milik siluman jahat dan meminta topi itu kepada orang tuanya. Nyonya Yu membelikannya topi itu dan siluman jahat memberikan sarung tangan secara cuma-cuma kepada Chang Seng. Sang siluman merasa saatnya sudah tiba untuk melakukan kejahatannya. Sang siluman berjalan di antara penduduk dan seketika angin kencang berhembus di area festival. Penduduk berlarian. Suxian dan Jin Ruyi terpisah, begitu pula Pai Suchen juga terpisah dengan Xiao Xing. Susian yang melihat wanita yang mengenakan baju seperti Jin Ruyi segera menghampirinya, dan tersadar bahwa wanita itu adalah Pai Suchen. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sampai di sini episodenya. Sampai jumpa di episode berikutnya.